Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang asa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, Murtadin ini membungkam apa yang selalu disalahpahami oleh seorang gurunda, dan kali ini teman-teman, dia tidak berkutik sama sekali. Bahkan salah satu kalimatnya yang sangat saya senang, dan itu final, bahwa kau menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Teman-teman jangan skip, mari kita lihat. Ini dia videonya teman-teman. Baik, yang ingin saya tanyakan, ketika sebuah buku atau sebuah kitab itu dikatakan suci, minimal ini ya, minimal dia mempunyai 3 hal, terjaga dari 3 hal. Yang pertama, kitab itu suci ketika tidak ada campur tangan kotor manusia dalam merubah atau memperbaikinya. Yang kedua, kitab suci itu, hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab suci itu diterpakai pada zaman dulu, pada zaman sekarang, dan pada zaman yang akan datang. Hukum-hukum yang ada di dalam. Yang ketiga, kitab itu bisa dikatakan suci. Kitab itu tidak bertabrakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh ya, contoh Al-Quran, saya katakan kitab yang suci. Yang pertama, Al-Quran itu dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran itu ditantang orang, dia menantang orang untuk, jika Al-Quran kamu meragukan tentang Al-Quran ini, maka bikinlah satu surat semisal sama dengan Al-Quran ini. Dan nggak mampu membuat, maka bikinlah satu ayat jika kamu ragu tentang Al-Quran. Tapi sampai saat ini orang sudah berhasil menemukan rumus-rumus tentang nuklir, rumus-rumus tentang drone, tapi rumus Al-Quran belum satu orang pun yang mampu menemukannya. Begitu ya. Yang kedua, hukum-hukum Al-Quran itu terpakai sepanjang masa, mulai dari awal masa sampai masa kiamat nantinya. Yang ketiga, Al-Quran itu tidak bertabrakan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contoh ya, saya kasih contoh. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di hadapan kafir Quraisy, kan, dia bercerita tentang hari pembalasan, hari kebangkitan. Maka banyak orang-orang kafir itu yang mengambil tulang belulang manusia, kemudian menghamparkannya di hadapan Nabi kami. Kemudian seraya bertanya, apakah Tuhan kamu mampu menyusun tulang belulang ini? Langsung dijawab langsung dijawab oleh Allah pada saat itu dengan turunnya surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4 mengatakan Allah itu mampu menyusunnya kembali sampai ke jari jemarinya dengan sempurna. Mengapa ditekankan di sana jari jemari? Ternyata 1300 tahun kemudian ditemukan ternyata di ujung-ujung jari manusia itu ada identifikasi tentang seseorang itu. Mengapa dia mengatakan jari jemari? Karena itu tadi, karena identitas tadi. Kenapa dia tidak mengatakan jaringan otak atau jaringan jantung, jaringan usus? Baik Pak Rizal, ini supaya mau dijawab sama narasumber Pak. Nanti biar jangan narasumbernya bingung. Pak Rizal mau dijawab nggak Pak? Silakan, pertanyaan puncaknya silakan. 10 detik lagi. Jadi yang saya ingin tanyakan, silakan. Apakah kitab suci yang lain memiliki kriteria yang sama dengan Al-Quran? Contohnya dia berbicara tentang teknologi. Oke, demikian, terima kasih. Sama-sama Pak Rizal, tentu nanti boleh ya setelah narasumber kita yang tertinggal tentang kiamat. Om Burhan, kamu jatuh ya di bawah Om Burhan. Jadi silakan naik lagi ke atas Om Burhan, kamu jatuh seperti itu. Dan nanti kalau seandainya kiamat setelah menjawab, boleh komunikasi sama Rizal. Nanti akunya diam, Bang Rizal nanti akan komunikasi dengan kiamat. Kiamat menjawab, nanti tektokan seperti itu. Yang penting di awal dengarkan dulu jawaban dari kiamat. Seperti itu ya Bang Rizal ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Rizal. Silakan kiamat titip headshot. Canda, silakan untuk kiamat. Baik, suara saya jelas ya? Dapat saya? Jelas. Baik, saya tadi 3 poin ya, saya sudah mencatat. Brother, eho-nya diturunin dikit. Sorry. Oke, sekarang sudah aman? Ya, jelas, mantap. Oke. Ya, jadi saya akan uji ya dari narasi Anda itu tadi. Yang pertama, kitab itu suci dari ubahan tangan manusia. Subhanallah ya, kita uji itu. Oke, kita uji ya. Saya punya banyak literatur nih. Saya pamer dikit aja yang dipamerin. Di kitab di folder mana ya?
Oh, kritik ini, kritik teks Al-Quran direkonstruksi aja ya. Sebenarnya banyak literatur sih. Oke, saya bukakan, kita lihat ya. Ini hasil pengajaran Islam ya, turun menurun ya, siap-siap. Oke. Oke ya, kita merujuk langsung. Judulnya ini rekonstruksi sejarah Al-Quran, dan ini disahkan juga ya oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab ya. Jadi di sini berbicara tentang rekonstruksi. Ini panjang ya, cuman saya akan menyederhanakan saja. Quran yang Anda miliki sekarang itu cuman 114 surah. Sedangkan milik dari Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. Ini saya buktikan ya. Pencet nih. Aduh. Mushaf, kok gerak-gerak ini. Mushaf Ubay itu ternyata sebanyak 116 surah. Ada surat tambahan ini, surat ekstra, yaitu Al-Qulu and Al-Hafdu. Ada 3 ayat, yang ini ada 6 ayat. Jadi sahabat berbeda dengan Quran versi Anda sekarang ya. Terus apakah isinya sama teksnya Ubay? Padahal Ubay ini termasuk yang mengerjakan di era Utsman ya. Ternyata berbeda teman-teman, dikatakan ya. Kedua kata dalam kedua teks tersebut tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda. Di dalam mushafnya Ubay itu tertulisnya Al-Insu nih, teks Ubay. Di dalam Utsmani Al-Jinu, di dalam surah 34 ayat 14. Masih banyak lagi, bahkan ada sisipan. Terus saya tunjukkan lagi dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud itu tidak mau menyerahkan Qur'annya kepada Utsman, karena seorang ingusan yang namanya Zaid bin Sabit yang diutamakan bagi Utsman dalam mengkanonkan Quran ini, dalam merekonstruksi Al-Quran ulang, karena hafalannya para sahabat, para umat Islam saat itu berbeda-beda, termasuk teks para sahabat pun berbeda-beda. Nih lihat, Ibnu Mas'ud menolak karena seorang pemula Zaid yang dipilih daripada keutamaan dari mushafnya Ibnu Mas'ud. Nah, yang menarik, Ibnu Mas'ud dikatakan menghafal 70 surah. Dan surahnya Ibnu Mas'ud ini berapa jumlahnya? 110. Jadi ada 40 surah yang dia sendiri nggak hafal. Nih, saya tunjukkan ya. 110. Nih, surat. Nih. Ya. Nah, sekarang berapa? 114. Nih. Terus apakah isinya sama? Berbeda juga dong. Ada banyak sisipan, ya. Bahkan yang menarik, ada ayat-ayat yang tidak ada di Quran sekarang. Nih, saya tunjukkan. Nih. Nanti belajar ya, apa itu ada ayat alternatif gitu. Nih, ini saya langsung buktikan aja ya. Saya langsung buka Quran sekarang, kita buktikan dengan data-data sejarah dari Islam. Karena kalau cuman tidak saintifik kan, ya ngapain tadi Anda ngomong saintifik? Kita langsung uji secara saintifik. Nih, saya langsung bukakan Quran ya. Ini kirinya ini adalah bukunya, yang ini saya cek di dalam Quran. Oke, kita cek sekarang surah nomor 37 sesudah ayat 169. Atau langsung yang ini aja. Oh ya, ini kalimatnya ini ya. Oke, kita cek ya. 37 ayat 169 sama 170 ya, atau kita langsung cek sesudah ayat 169 jadi 170 aja ya. Bisa teman-teman sambil cek juga. 169. Nih. Jadi surah As-Saffat ayat 169 di sini dikatakan, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Arabnya ini kata perkataannya ya. Nah, kalimatnya di sini apa? Kalimatnya panjang nih. Dan orang-orang di sini ada kata wa. Bahkan awalnya aja itu di sini lakuna bukan wa. Udah beda awalnya. Jadi ini ayat sisipan yang tidak ada di dalam Quran Anda sekarang. Ya. Dan orang-orang yang membantu hatinya untuk mengingatkan Tuhan, maka sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Di sini nggak ada. Ya, termasuk di 170-nya nih, saya cek ini kan 169, 170-nya nih. Tetapi mereka tetapi ternyata mereka mengingkari Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Berbeda banget. Ya, baik ayat 169 sampai 170 sekarang berbeda banget. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Ini sudah saya cek satu persatu. Surah 53 setelah ayat 60 juga berbeda. Surah 13 ayat 30 ini cuma sampel aja ya yang diambilkan. Nah, termasuk di sini ada ayat-ayat yang sifatnya yang saya tandain ini
ini berubah. Ya, yang di sini masih sama, yang ininya berbeda. Yang hijau-hijau ini berbeda. Ini bacaan alternatif Ibnu Mas'ud. Nah, ini ya. Terus ini masih banyak. Terus yang menarik ternyata ada apa? Beberapa ayat sisipan atau ayat alternatif lazim dirujuk sebagai bacaan atau ayat Syiah. Ternyata Al-Quran ini membingungkan. Di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud malah ada ayat-ayat Syiah. Jadi Islam yang benar yang mana nih? Nih contoh, surah 97 ayat 4. Ini saya juga sudah cek ya. Ini bacaannya ini ya. Artinya apa? Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril. Yang ini masih sama, kalimat yang hijau ini yang berbeda. Dari sisi Tuhannya kepada Muhammad dan keluarganya dengan segala urusan. Ini dikenal sebagai ayat Syiah yang tidak ada di Quran Anda sekarang. Apakah Allah mau menjaga? Di dalam surah 15 ayat 9 kan Allah ini punya beban moral bagi umat Islam dapat menjaga Quran. Ternyata tidak bisa. Termasuk juga di dalam sejarah itu juga tidak bisa menjaga. Sebentar Kiamat, karena Anda sudah mengeluarkan data yang Anda keluarkan sama sekali itu tidak diakui oleh umat Islam. Kok bisa? Dasar Anda mengatakan tidak diakui itu apa? Sedangkan ini ilmiah, Pak. Ini ilmiah. Ini sumber-sumbernya ilmiah semua nih. Nih, sumber-sumbernya ilmiah semua. Dari tafsir siapa yang Anda pakai? Kami umat Islam hanya ingat ya, hanya mengikuti tafsir yang sudah tafsir siapa? Direkomendasikan oleh para Tafsir ulama. siapa yang kamu pakai? Kita buktikan. Bukan asal apa aja, asal data aja nanti kutulis. Nah, ini kan kajian ilmiah, Pak. Oke, ya saya mewajarkan Anda nggak paham itu karena Anda nggak belajar sejarah apa-apa. Ya. Saya katakan seperti itu kenapa ya? Karena memang faktanya Anda ketika saya kasih data, saya suguhkan, semua orang yang sekolah pasti tahu tentang fakta ini. Tapi karena Anda nggak sekolah, Anda cuma orang halusinasi naik-naik, Anda membuat klaim yang bahkan Anda ketika menyerang aja Anda nggak ada data untuk menyerang. Anda cuma sekedar bercerita. Saya buktikan Quran Anda itu hasil dari karangan Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya. Nih, Anda mau bilang dari tafsir dari ulama. Nah, yang pertama tadi sudah terbantahkan dengan metode dari catatan-catatan ilmiah Islam ya itu sendiri ya, itu ilmiah ya. Sekarang saya tunjukkan dari mufasir Anda. Sabar Pak. Sabar. Anda harus buktikan ayat mana di dalam Al-Quran itu yang telah dirubah. Kami di sini sudah saya buktikan Pak, itu ilmiah. Orang di Irian sana, orang di Amerika sana tetap sama menggunakan bahasa yang sama ketika sholat dan tidak ada perbedaan. Di zamannya Muhammad ya. Di zamannya Muhammad ada ini nggak? Ada huruf vokalnya nggak? Ada harokat nggak? Ada. Ada semua. Ada. Di zamannya Muhammad ada harokat. Ada harakat. Oh, cuman belum dituliskan. Ini ngerti nggak itu? Cuman belum dituliskan. Ini. Di zaman Khalifah. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya. Ini memang luar biasa lah ya. Kalau orang Kristen itu, kalau saya nih asal ngomong ya, nanti kena hukum gitu. Jadi nggak boleh asal ngomong. Nih, saya tunjukkan sejarah bahasa Arab ya Pak ya, supaya Anda ini belajar gitu. Nggak bukan Anda menggunakan data-data palsu untuk mengiring opini. Kok bisa data palsu Pak? Coba Anda mengatakan itu palsu, dasarnya apa? Dasarnya apa? Anda bilang itu palsu, sedangkan itu ilmiah. Ada penerbitnya, ada penulisnya. Data yang sesuai dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Terus Anda ngomong itu palsu, dasarnya apa Pak? Dasarnya apa Anda ngomong itu palsu? Apakah Quraisy Shihab itu seorang kafir Pak? Saya tanya sama Anda, apakah Quraisy Shihab itu seorang kafir? Bukan masalah kafir. Loh, kalau Anda mengatakan Quraisy Shihab itu bukan kafir, kenapa yang bahkan disahkan oleh Quraisy Shihab itu data-data ilmiah semua Anda tuduhkan kepada saya itu sesat, itu palsu. Aku sudah jelaskan tadi bagaimana Al-Quran bicara. Anda cuma sekedar bercerita. Teknologi. Coba Anda cari satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengatakan sesuatu pada zaman dahulu kemudian terbukti sama teknologi dan ilmu pengetahuan. Oke. Tenangkan dirimu baik-baik. Ya. Ini saya mau buktikan 3 premis Anda itu kontradiksi ya. Oke. Jadi teman-teman yang waras ya. Mau buktikan tapi tenang dulu Pak. Saya masih giliran saya ini. Palsu yang Anda gunakan. Aduh, halusinasi terus Anda ini memang ya. Memang gitu. Nih. Oke, saya ini kan saya clearkan dulu ya. Nih. Oke, ini. Saya tunjukkan urutannya ya.
Loh, kok ini yang di Indonesia? Jadi kalau dibilang bahasa Arab zamannya Muhammad itu ada harokat, itu suatu kebodohan yang hakiki ya. Muhammad. Nah, ini nih. Ya. Nih. Oke. Ini ada jurnal ya, ada jurnal sejarah intelektual yang oke, ini mantap. Ini langsung saya dapat dari NU ya. Supaya nanti kalau dibilang palsu biar Anda langsung sikap NU gitu. Seneng tuh itu. Kalau ulama-ulama yang langsung kena hantam ya. Nih. Saya langsung ngambil data dari NU. Nanti Anda katakan ini palsu ya, Pak ya. Pastikan Anda berani mengatakan ini palsu gitu. Al-Quran dan sejarah intelektualitas umat Islam. Ini langsung saya carikan kata harokat ya. Nih. Ini. Nih. Harokat ya. Langsung Nih. Nih. Di sini dijelaskan adalah Abu Aswad Ad-Duwali tahun 69 Hijriah ya. Jadi Anda bisa cek ya. Ini karena Anda ini orang yang sangat-sangat awam nih. Muhammad meninggal ya. Ya harusnya kalau Anda tahu Hijriah itu mulainya kapan? 621 ya. Nih. Nah ini. Nih ya. Langsung kasih ini, kematiannya Muhammad itu 11 Hijriah ya. Jadi kalau 621 ditambah 11 632 Muhammad itu meninggal. Nah di sini diterangkan, perhatikan, di sini diterangkan adalah Abu Aswad Al-Duwali tahun 669 Hijriah, berarti diselisihkan 11 itu 58 tahun setelah kematiannya Muhammad. Itu ternyata yang menciptakan tanda baca, yaitu harokat. Tanda baca yang diciptakan oleh Abu Aswad itu apa? Masih berupa titik-titik. Titik inilah yang membedakan huruf yang satu yang dibaca fathah dengan kasroh dan dhammah. Ya, nih. Jadi narasi Anda tadi itu adalah narasi palsu yang tidak pernah ada di dalam sejarah pengajaran Islam di pondok manapun. Mengatakan Al-Quran sekarang sama dengan Al-Qurannya Muhammad, ada harokatnya di zamannya Muhammad, itu narasi palsu. Ya, saya ngasih data asli, Anda bilangnya palsu, Anda ternyata menunjukkan kepalsuan dari tadi. Oke, ya. Sekarang selanjutnya, Anda di sini udah nggak bisa ngeles apa-apa. Perhatikan, saya masih menunjukkan data. Tenang, ada harokat, cuman belum ditulis. Tenangkan dirimu, ya. Sekarang aku tunjuk mana ya? Alkitabmu yang berbicara. Nanti aku tunjukkan. Tenangkan dirimu. Saya masih ada waktu ya, karena di sini intinya tertutup ya. Intinya di sini Anda ini bertanya ya, saya jawab ya. Ketika Anda tadi tidak menyuguhkan Anda cuma memberikan klaim-klaim, sedangkan saya di sini tugas saya menjawab bahwa klaim Anda itu tidak benar. Itu ya. Saya tunjukkan sumbernya nih. Tafsir Al-Qurtubi jilid 7. Ada banyak sekali referensi yang bisa saya tunjukkan. Ya. Ini di dalam surah 6 ayat 93 nih, saya scroll ya. Ini saya hafal mati nih. Ternyata perkataan Quran ini Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini ketika Muhammad syairkan kepada namanya ini Abdullah bin Abu Sarah. Ini penulis wahyu ya nih. Dia ini yang biasa menulis wahyu untuk Muhammad. Kemudian dia murtad. Nah, kenapa dia murtad? Ini di sini dijelaskan. Karena ketika Muhammad membacakan surah Al-Mu'minun 14, ini masih belum selesai ya. Karena kalimat setelahnya ini tambahan dari perkataannya Abdullah bin Abu Sarah. Jadi ketika Muhammad mensiarkan, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Di sini dikatakan Abdullah bin Abu Sarah kagum akan penjelasan rinci penciptaan manusia, tetapi di sini dia menyambung kalimat, lalu dia berucap, maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Mendengar itu, Muhammad bersabda, seperti itulah yang diwahyukan kepadaku. Saya tunjukkan di Quran Anda sekarang. Nih ya. Saya tunjukkan. Surah Al-Mu'minun
ayat 14. Nih. Nih. Ketika di kalimat kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Ini perkataannya Muhammad sampai sini. Ini perkataan dari Abdullah bin Abu Sarah. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, atas dasar perkataannya dia dijadikan ayat oleh Muhammad, dan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97, wahyu itu hanya diturunkan di hati Muhammad, nggak mungkin di hati penulis wahyu juga. Oleh karena itu, perhatikan, saya masih belum selesai, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang, siapkan ambulan di bawah ya, teman-teman, siapkan ambulan di bawah. Rizal motor sudah mulai kejang-kejang. Ya, perhatikan. Ayat berapa? Perhatikan, makanya nyimak. Ya, biasakan nyimak, siapkan ambulan di bawah ya. Ready, ambulannya sudah ready, makanya hati-hati kamu narasi ya. Ayat 14. Makanya nyimak. Al-Mu'minun ayat 14. Nah, kan? Gini, tenangkan dulu, ini saya cuma bacakan nih. Nih, lihat. Seketika itu juga Abdullah bin Abu Sarah ragu-ragu dan berkata, seandainya Muhammad benar, berarti aku juga telah mendapatkan wahyu seperti yang diwahyukan kepadanya. Saya pastikan ya, saya pastikan ulama Anda, Ustadz Anda, saya kasih ini nggak bisa jawab, apalagi Anda ya. Perhatikan, baik, jangan data palsu kau kasih. Ya ampun ya, Imam Al-Qurtubi dibilang palsu. Imam Al-Qurtubi dibilang palsu. Ya, tenangkan dirimu, nanti ada waktu untuk kamu membantah. Serius, nanti ada waktu kamu. Palsu untuk menyesatkan orang yang pikirannya memang saya membacakan dalil supaya halusinasi Anda yang terlalu ekstrim itu terjawabkan di sini ya. Ini masih baru satu poin loh. Kau sudah sesat, kau menyesatkan pula, kau menyesatkan orang-orang yang pemikirannya, yang kau giring opini bahwa ini dirimu. Coba kau perlihatkan, ya, coba kau jelaskan ini. Saya dengarkan curhatan Anda, tapi nanti ya Pak. Oke? Curhatanmu itu nggak ada data apa-apa, nanti saya dengarkan, tapi nanti setelah saya selesai membacakan ya, nanti dibuktikan palsu ya Pak, itu loh ya. Nih kau baca nih, kau baca sendiri mana tadi? Nih mana? Poin 14 nih, coba. Terus Maha Suci Allah pencipta yang paling baik, itu perkataan siapa? Itu jangan kau gunakan data palsu. Kamu cek di Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi, baca Asbabun Nuzulnya, baca di dalam tafsir. Asli, makanya berpegang ya. Jadi cuma membacakan Quran, pelongok, nggak ngerti Asbabun Nuzul, nggak ngerti tafsir. Kalau kau pedoman kau ya MUI lah. Oh iya, ini MUI mu mengikuti ini. Coba tunjukkan saya MUI mengkafirkan Imam Al-Qurtubi Al-Wahidi. Silakan tunjukkan mana MUI mengkafirkan mereka. Ini mau fasir loh. Ini itu yang menyesatkan saya tunjukkan ya. Oke, nih tafsir Al-Quran terbaik ya. Saya tahu Anda kalau saya suruh sebutkan tafsir Al-Quran tertua, Anda nggak bisa. Saya tahu itu. Kalau Anda mengatakan Anda bisa, coba jawab. Tafsir Quran tertua apa Pak? Coba jawab. Jawab. Apa? Tafsir Quran tertua. Tafsir apa? Nah, nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti. Nggak bisa. Itu. Nih, saya tunjukkan dari Iqra. Sekarang kau tunjuk. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu. Ini Anda ini kok kayak orang cacingan ya? Kelamaan kau sampai kau Anda ini kan di sini kan saya tunjukkan data. Anda nggak bisa Pak ngomong itu palsu. Karena Anda tidak mampu membuktikan itu palsu. Ini lo lihat ini. Ya, tafsir At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ternyata Imam Al-Qurtubi di sini. Terus Anda bilang palsu. Gimana Anda ini? Imam Al-Qurtubi dibilang palsu, sedangkan ulama fikih Anda belajarnya dari sini. Tafsir-tafsir yang modern selalu merujuk pada kitab-kitab tertua. Bukan iman. Belajar di mana kau? Belajar di kolong jembatan. Tapi datanya yang kau gunakan itu data-data palsu. Oh, bisa data-data palsu, buktikan dong. Yang ilmiah dong, buktikan. Buktikan. Kalau yang tertulis di sini memang tambahan saya siap dipenjara. Hari ini juga saya menyerahkan diri. Saya bilang saya harus dipenjara, nggak mau tahu. Ayo. Yang mengatakan sesuatu yang terbukti bisa didapatkan. Di sini kamu fokus dulu tentang ini asli atau palsu. Jangan kamu malah melompat, kemudian kamu tanya, kamu tadi udah memberikan klaim. Begitu klaim kamu saya uji, kamu nggak bisa menunjukkan data apa-apa, cuma mengatakan kitab ulama ini kitab palsu. Dan kamu nggak bisa membuktikan, kamu nggak mampu membuktikan ini palsu atau tidak, karena saya pastikan ini asli, ini tertulis seperti ini memang.
Al-Quran itu dimanapun Siapa yang negaranya, menguji? apapun bahasanya. Oke, kalau apapun kamu bahasanya, katakan sama Al-Quranmu teruji, semua. siapa yang Walaupun menguji di Amerika Quranmu? orang baca Sedangkan Al-Fatihah, ulamamu walaupun sendiri. di Arab, walaupun di India, walaupun di Indonesia, Al-Fatihah tetap juga Al-Fatihah. Oke, Bukan kalau gitu lain-lain kenapa makanya. Ibnu Mas'ud di dalam Qurannya Ibnu Mas'ud nggak ada Al-Fatihah? Nggak ada datamu itu, data Oh palsu. ada, nggak mungkin nggak ada. Saya nggak mungkin nggak ada Sekarang data. pertanyaan aku, coba kau buktikan. Tenang dulu, jangan Di kamu dalam kasih klaim. Bible, Yang klaim itu nggak bisa, dalam kamu nggak mau Bible ada diuji. nggak yang Dek, seperti yang saya perhatikan. kasih contoh tadi, coba kalau ada Perhatikan. aku Saya- hari detik ini saya juga tunjukkan aku dalil. masuk Kristen. Oh, Kalau ada saya aku saya nggak, dari saya Islam. di sini bukan kemudian ini ya, jadi Enggak, kalau orang yang ada, jualan kalau ada, agama kita ya. ngomong Saya di sini dulu. hanya menunjukkan klaim Anda yang barusan Anda nih naik ya. Klaim Anda itu seakan-akan Quran ini teruji gitu. Nah, ini tentang Al-Fatihah tadi yang Anda katakan ya, halaman 269. Ini saya bukakan ya. Ini tahu ya, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti, karya fenomenal. Ulum Al-Quran, studi Al-Quran komprehensif. Nah ini ya, ini kalau Anda kuliah, atau Anda kalau mondok ya levelnya masih baca sih, masih baca doang. Tapi kalau Anda kuliah, pasti Anda ngerti ya, ini Imam Jalaluddin ini seorang sesat atau gimana. Ya, ini saya tunjukkan halaman 269. Tadi kau Eh, surat tenang Al- dulu, jangan dipotong. Ngomong saja ayat yang Jangan pertama, dipotong tadi kau dong. udah salah tadi kau. Jangan Coba dipotong kau ulang dong. lagi tadi surat Eh, tadi. Surat jangan Al-Mu'minun dipotong. tadi ayat 14 tadi. Biasakan jangan dipotong ya. Data-data yang nggak valid, makanya Ade, jangan dipotong. kau membodohi orang-orang yang mungkin pemikiran standar yang kau bodohi. Kalau orang pintar Kamu ini nggak ngomong masuk. apa sih? Kok jangan membodoh-bodohi? Saya pakai data kok membodohi? Kalau orang nggak Iya, pakai data data baru yang membodohi gunakan Anda itu. data palsu. Gunakanlah Buktikan data kalau yang palsu. sudah validasi. Contohnya yang udah Buktikan dikasih kalau oleh palsu. Al-Quran. Nih lihat nih dijelaskan nih. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, sama surat Anas. Tuh, nggak ada. Gimana? Kalau kamu masih nggak percaya, saya tunjukkan lagi ini dari data. Dari data, kalau kamu kan nggak ini ya, nggak ngerti ya cara nyari buku ya. Saya tunjukkan langsung data online. Nih saya bukakan nih. Bahwa menurut Ibnu Mas'ud yang disampaikan oleh para ulama itu bukan Al-Quran itu. Nih, perbedaan jumlah surah. Oke, ini ya. Saya tunjukkan dari tafsir Quran ya. Ini salah satu pondok, salah satu tempat studi yang sudah terlegalisir ya. Ada ISSN ya, jenisnya itu tafsir Al-Quran.id. Di sini perbedaan jumlah surat dalam Al-Quran di masa sahabat. Nih, terjaga atau tidak nih Quranmu? Ternyata dikatakan apa? Kadi Abu Bakar dalam pendapatnya menyatakan tidak benar, ini ada pendapatnya, tidak benar Ibnu Mas'ud menolak 2 surat tersebut sebagai bagian dari Al-Quran. Beliau memang menghafalnya, hanya saja beliau menolak menulisnya, karena menurutnya yang tertulis dalam Al-Quran hanya yang diperintahkan oleh Muhammad untuk menulisnya. Sedangkan beliau tidak menemukan tulisan 2 surat tersebut, dan Nabi pun tidak memerintahkan untuk menulisnya. Nih, jadi ketika Muhammad gak pernah memerintahkan untuk menulis surah 113, 114, surah Al-Fatihah, makanya dia gak menulis. Dan kalimat yang bawahnya ini, kemudian di dalam mushaf sahabat lain, yaitu Ubay bin Ka'ab, ternyata terdapat 116 surah. Jadi yang mana yang benar? Bahkan isi dalamnya aja ada ayat-ayat yang gak ada di sekarang. Itu karangan siapa? Nah, saya tunjukkan juga terkait ini ya, terkait sejarah teks Al-Quran ini. Saya tunjukkan bukunya. Nih, ya teman-teman di bawah tolong ya, ambulannya Jangan kau disiapkan. ini data aku ini kayak gini. Kalau tanda-tanda sebuah Ambulannya tolong disediakan ya. Saya tunjukkan. Ini Saya tunjukkan. Itu Anda sudah lompat. Anda sudah lompat pagar. Perhatikan. Ngomong lagi. Perhatikan. Terlalu panjang. Ya, the history the Quranic ini. text. Lo Anda nggak bisa bantah. Perbedaan secara Ini saya tunjukkan, Pak. Saya tunjukkan. Ini Ternyata bagaimana kehadiran perbedaan Utsman, perhatikan, kehadiran Utsman itu untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang Coba kau ada. tengok ini, ha. Ini Perhatikan. ada 3 versi ini. Perhatikan loh, jangan lompat dong. Kenapa kok udah lompat-lompat? Mentalnya itu loh. Mentalnya Anda ini kok lompat-lompat. Kau jawab ini. Nah, ini Anda bisa membantah nggak? Ini keluar. Bisa. Ya saya jawab itu, tenang. Semua pertanyaanmu bisa saya jawab. Ya. Udah habis Ya. waktumu. Poinnya Quranmu itu terbantahkan kalau kamu mengatakan itu dijaga oleh Allah. Satu itu ya, terbantahkan. Yang kedua perhatikan. Al-Quran itu kayak gini sama aku. Al-Quran terpakai segala zaman. Yang 3 ini.
Kau Ya bilang kan? aja nggak sanggup. Bos, Keluarkan ini data-data gimana palsu. nih? Ini aku pakai Ini data kita yang lompat dikeluarkan langsung oleh ke pertanyaannya LAI, Rizal Bidang.com. atau diselesaikan dulu? Atau Udah diselesaikan kelamaan, dulu? kau udah panjang, aku sudah Ya, nangkep kamu, poinnya ya yang udah, keluarkan kamu itu karena kamu data-data nggak yang bisa. palsu. Sekarang saya tanya samamu, mana bukti hukum Quran itu dipakai di zaman sekarang? Semua Muhammad? Hah? hukum-hukum Al-Quran itu dipakai oleh negara-negara Oke, yang ternyata di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38, perhatikan itu nggak bisa diterapkan di Indonesia nih, saya tunjukkan ayatnya. memang ada yang Al-Maidah nih, karena Al-Maidah 38, perhatikan, orang mencuri diapain di sini? Nih. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, sekarang terbukti di Indonesia ayat Al-Quran ini dijual dengan murah. Perhatikan ayat 44, Allah sendiri yang mengatakan. Makanya ada kaum-kaum yang ketika meledakkan hukum diri atas Allah dasar itu, ini. ingat ya, Perhatikan, panjangan dan kaki kau. janganlah kamu Tahu jual cara karena itu Anda yang baik. bebal. Karena Anda Anda tahu bebal, dong cara saya diskusi kasih dengan data, Anda. Anda itu menolak Quran, Ketika- Anda menolak data dari ulama-ulama. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dengan teliti apa yang sedang kita putar dalam video barusan? Saya berharap teman-teman boleh diedukasi tanpa baper, lapor-melapor seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak pernah dewasa, namun kerjaannya setiap hari membahas kitab suci orang lain seenaknya, menafsirkan sesuka hati mereka. Itulah yang mereka kerjakan, tetapi ketika dibalas mereka justru melaporkan orang yang membahas kitab suci mereka. Tidak usah heran karena itu sudah berlangsung sejak lama dan itu akan terus terjadi. Tetapi mari terus bersemangat untuk meluruskan pola pikir mereka terhadap kekristenan yang notabene mereka selalu suka-suka membahas. Nah, kali ini teman-teman kita mendengar dengan baik bagaimana seorang murtadin tersebut dapat membungkam ocehan dan tafsiran sembarangan yang ditampilkan oleh gurunda. Stop dulu. Gurunda bagi orang yang menganggap dia gurunda dan yang memimpin mereka di dalam sebuah kebutaan, karena dia selalu mengajarkan tentang Alkitab dan kekristenan lalu menganggap dirinya paling tahu. Kalau kita mendengar, tiada hari tanpa membahas Alkitab bagi dia. Tiada menit, tiada detik, tiada jam selalu membahas Alkitab. Mungkin kali ya dia menumpang hidup melalui Alkitab. Puji Tuhan. Tetapi di saat yang sama dia tidak tahu diri teman-teman. Dia hanya menafsirkan Alkitab sesuka hatinya. Tetapi kali ini saya hanya ingin menyoroti poin yang menurut saya sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh murtadin tersebut. Yaitu ketika dia berkata, kalau engkau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan mati dalam dosamu. Luar biasa. Engkau akan mati dalam dosamu. Itu jelas. Orang yang menolak Kristen, orang yang menolak Kristus, dia akan mati di dalam dosanya. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, itu final. Lalu si sang gurunda dengan lantang berkata, aku percaya kepada Yesus itu Tuhan, tapi itu utusan. Loh, jangan standar ganda dong. Memang dalam Alkitab, khususnya Yohanes 17 ayat 3, seperti yang selalu kalian kutip, dia adalah utusan. Tapi konsep utusan pun itu berbeda seperti yang Anda pahami. Bagi kekristenan, dia utusan dalam arti bahwa dialah yang menyatakan kehendak Allah yang tak kelihatan itu kepada seluruh umat manusia. Maka dengan jelas Alkitab berkata, barang siapa melihat aku, percaya kepada aku, dia sudah percaya dan melihat Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Dia sedang berbicara tentang sehakikatnya antara Allah itu dengan Yesus. Dia sehakikat. Dia tidak terpisahkan, karena bagaimanapun Yesus itu adalah Allah. Dia itu firman menjadi manusia, sehakikat. Jadi ketika dia berkata engkau mati dalam dosamu, udah final teman-teman, selesai sudah. Mau bergasing ria, berputar-putar kemana-mana pun, dia tidak akan pernah mengelak dari penantian akan sebuah realita bahwa ketika dia menolak Yesus, dia akan mengalami hal yang disampaikan oleh murtadin tersebut. Oke teman-teman, itu saja. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan kepanasan. Mari terus cerdas, mari terus mengikuti Yesus sungguh-sungguh, karena dia jalan satu-satunya menuju Allah yang esa itu. Dia yang menyediakan jalan. Dia jalan itu sendiri. Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa tanpa melalui aku, kata Yesus. Hanya dia yang berani dari semua nabi yang ada, teman-teman. Itu luar biasa. Hanya dia satu-satunya. Jadi jangan sampai terlambat. Mari, tidak usah kepanasan, pikirkan dengan baik, cerdaslah, karena keputusan hari ini memberikan konsekuensi di kemudian hari. Oke teman-teman, mari cerdas, karena orang cerdas pasti berpikir kritis. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.